Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dewinta, salah satu mahasiswi dari Universitas Win Araniri Banda Aceh, Fakultas Fisip dengan Prodi Ilmu Politik dan NIM 2108010006. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di halaman menu utama dari Microsoft Excel. Di sini saya akan mulai mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan Microsoft Excel bagi pemula seperti saya dan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama sekali saya akan menjelaskan dahulu tentang tab. Mengapa saya jelaskan terlebih dahulu tentang tab? Karena tab ini merupakan salah satu hal yang paling penting bagi pemula untuk mengoperasikan Microsoft Excel. Mengapa demikian? Karena pada tab ini terdapat fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Excel, seperti Home, Insert, Back Layout, Formula, dan lain-lain. Tab yang berada pada Excel ini kurang lebih ada 8-9 fitur yang memiliki fungsi masing-masing. Salah satu contohnya, kita coba dari fitur Home. Langsung saja kita klik, muncul tampilan yang seperti ini, ada font, ada alignment, number, style, dan cells. Jika muncul seperti ini, maka ini disebut dengan ribbon. Nah, ribbon ini yang dimaksud dengan font ini, atau alignment atau number seperti ini. Kemudian jika kita klik Insert, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ada table, picture, illustration, charts. Nah, ini adalah contoh dari tab. Selanjutnya, kita ke tahap pengenalan tentang baris, kolom, sel, dan rank. Baik, langsung saja kita bahas bagian pertama, yaitu kolom. Kolom adalah bagian dari atas ke bawah secara menurun atau bisa disebut vertikal. Ini adalah kolom, ditandai dengan huruf A, B, C, sampai dengan seterusnya hingga Z. Dan jika huruf Z habis, maka akan dimulai dengan huruf AA. Dan yang kedua, kita juga harus tahu apa yang dimaksud dari baris dalam Microsoft Excel. Nah, baris ini adalah bagian yang mendatar dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini baris ya teman-teman. Biasanya disebut baris 1 atau 2, yang juga dinamakan dengan rows. Ditandai dengan angka yaitu 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian, setelah kita mengetahui perbedaan antara kolom dan baris, kita bisa mengklik salah satu kotak kecil yang ada di sini.
Ini saya coba klik satu kotak kecilnya. Saya klik di sini. Dan ini artinya saya sudah mengklik satu sel atau mengaktifkan satu sel di Excel. Seperti ini. Yang dimaksud dengan sel itu sebenarnya ialah jika kita mengklik di sini, maka itu sama dengan sel A1 dikarenakan perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Jika kita klik di sini, maka ini disebut dengan sel C2. Satu lagi yang harus kita pahami adalah apa itu range. Jadi range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang berbeda. Contohnya seperti ini. A1 sampai dengan A1 sampai dengan C3. Kurang lebih ini telah menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan range. Berikutnya saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa di dalam Microsoft Excel ini ada yang disebut dengan sheet. Jadi, sheet ini adalah salah satu lembar Excel. Seperti ini dinamakan dengan satu sheet ya. Setelah kita sudah memahami ini salah satu sheet, kita bisa menambahkan sheet 2, sheet 3, sampai seterusnya. Setelah kita sudah memahami poin-poin di awal tadi, kita lanjut ke bagian pengetikan atau penginputan data. Dan di sini saya bikin salah satu contoh, misalnya membuat stok buah di toko darah. Kira-kira seperti itu ya judulnya. Kita langsung klik saja. Stok buah toko darah. Lanjut dengan memberi nama. Kita beri judulnya nama. Kemudian stok tersisa. Lalu dengan harga satuannya. Jika di sini kita melihat ketikan kita terlalu panjang, maka tulisannya akan tertutup oleh kolom yang berikutnya. Untuk teman-teman, kita tidak perlu khawatir ya, jika terjadi seperti ini, kita bisa ubah lembar kolomnya dengan menggeser atau menarik garis pembatas antara kolom yang satu dengan kolom yang berdampingan. Seperti ini kira-kira. Kursornya berada di pembatas garis tersebut, lalu kemudian kita tarik sesuai dengan tabel yang kita inginkan ukurannya atau sesuai dengan tulisannya agar tidak tertutup lagi. Begitu juga dengan lebar dari baris. Kita dapat mengubahnya dari garis ini dengan cara menarik atau menggeser garis dari pembatas tersebut sesuai dengan yang kita inginkan.
otomatis lebar kolom atau lebar baris akan berubah. Lanjut, kita mulai dengan pengitikan. Contohnya seperti apel, jeruk, nanas, dan anggur. Nah, di sini contohnya apabila di dalam penulisan kita terjadi kesalahan atau typo, kita tinggal mengklik kolomnya. Jika kita klik sekali, maka artinya kita telah mengaktifkan satu sel. Tapi jika kita mengklik 2 kali, kita dapat mengedit tulisan di sel tersebut seperti ini. Maka kita dapat mengedit sel tersebut dan memperbaiki tulisan yang ada di dalamnya. Kemudian, cara membuat tabel. Cara membuat tabel ialah, sebelum kita membuat tabel, kita gabungkan beberapa kolom di bagian judul. Caranya dengan memblok di sini. Kemudian kita pilih margin and center. Otomatis sel tersebut akan tergabungkan. Begitu juga dengan yang ini. Kita margin and center. Kemudian cara untuk membuat tabel, yaitu kita blok semua ketikan yang ingin kita berikan tabel. Kemudian kita pilih home, kemudian ada format. Kita klik format, kemudian pilih format cell. Nah, di sini kita pilih border, outline, inside. Kita juga dapat memberi ketebalan dari garis tabel tersebut. Di sini ada none. Nanti kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan saja. Di sini saya memilih ketebalan yang seperti ini. Lalu kemudian OK. Nah, di sini sudah tampak bentuk dari tabel. Baiklah, kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.